warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarang Horor, tempat di mana kita berbagi kisah-kisah horor. Saya Ayin. Di episode kali ini kita akan membahas tentang pengalaman horor dari kedua narasumber kita di malam Idul Adha dan kisah misteri di Pondok Pesantren. Siapkan diri Anda, mari kita dengarkan cerita selengkapnya. Halo Kak Diki, halo Kak Nia. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, alangkah baiknya Kak Diki dan Kak Nia perkenalan diri dulu. Dan saya dulu ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Setiawan yang dipanggil Diki dengan unik dari program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Surabaya. Selanjutnya Kak Nia. Perkenalkan, nama saya Rayani Agita dengan NIM 14 dari PBSI, dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oke. Jadi saya pernah dengar katanya Kak Diki ini pernah mengalami hal-hal mistis di malam Idul Adha. Biasanya kan orang kalau di malam Idul Adha itu suasananya ceria, sukacita. Nah, kenapa Kak Diki ini kok bisa mengalami hal-hal mistis? Ya, saya cerita. Awalnya gini, pada awal itu tahun 2021, tepatnya di malam Idul Adha, tanggal 31 Juli saya ingat. Itu kan ya peristiwanya menegangkan, ya bukannya menegangkan, mengejutkan sih bagi saya malam. Gini ceritanya, dari awal pagi itu gak ada apa-apa, biasa kegiatan biasa, saya kegiatan ya ajar. Nah itu kan pada malam harinya kan ada apa itu acara keluarga, bukan acara keluarga. Acara keluarga itu makan besar, makan sosis murah kayak gitu loh. Ceritanya itu gini, pas saya mau ke rumah yang mau apa itu mau buat jadi tempat bakar itu, nah itu kan rumahnya di mas keponakan saya gitu, namanya Mas Wahyu. Bukan habis isya saya datang ke sana, semuanya berjalan baik-baik saja, tidak ada rasa takut ataupun gelisah ataupun gimana bimbang pun. Itu Kak Diki kesananya sendirian? Ya saya kesana sendiri. Setibanya pukul 21 ya jam 9-an lah, 9-an malam. Nah itu saya kan disuruh mas keponakan saya disuruh ngantar itu loh hasil bakar-bakarnya itu ke rumah nenek. Nah, rumah nenek itu ya lumayan agak jauh lah, 20 meteran lah. Nah, naasnya pas kejadian nganterin nganterin tempura, nganterin bakar-bakaran makanannya, jadi bahan bakar itu. Nah, setibanya di rumah, nah samping rumahnya nenek saya itu ada rumah. Nah, rumahnya itu pemiliknya nama Pak Des Siswanto. Nah, jadi gini. Yang ceritanya begini, saya kan jalan cuma 20 meter jalan, setibanya tepat di depan pagar, di depan area rumahnya Pak Siswanto itu, saya terkejut ngeliat ya bayangan putih lah, seperti kuntilanak muda. Itu postur punya kuntilanak itu kan ya agak tinggi amat ya. Masih kecil lah dengan tubuhnya. Oh, berarti seperti manusia biasa. Itu paling kuntilanak muda paling sekitar umuran ya, seperti saya ini 20-an. Jadi ceritanya kuntilanak itu keluar dari pagar rumah Pak Siswanto itu. Saya jalan langsung lurus ke arah kebun, bukan itu kebun, langsung masuk ke kebun. Nah, aku melihat dulu
langsung gemeter kaget, takut sampai bilang jalan mundur, kadang apa itu kadang di rumah nggak jadi ya itu mantap apa itu makanan itu. Nah saya balik ke apa itu ke rumah mas keponakan saya mas waktu itu. Nah di saat pun saya nggak mau cerita, masih mikir apa yang sebenarnya saya temui tadi. Nah saya temui tadi enggak ya kuntilanak atau bukan ya. Pas di rumahnya Mas Madi itu semuanya melihat aku bengong. Nah, semuanya nanya ada apa, saya nggak tahu apa itu. Saya baru sampai ada bilang di depan ada sesuatu. So, aku itu yang respon. Aku juga nggak percaya, tapi saya melihat mata kepala saya sendiri. Saya juga heran sih. Aku bukan indigo, nggak bisa melihat setan. Aku ditakdirkan melihat setan. Jadinya ya agak terkejut lah. Berarti mau tanya dulu ya. Berarti ini kejadiannya sebelum Idul Adha atau semalam setelah Idul Adha? Kejadiannya itu pas malam itu kan. Jadi sebelum hari raya. Berarti pas takbiran itu? Ya. Takbiran pun masih berkumandang takbiran. Takbiran masih ramai, tapi keadaan meskipun ramai kok ya saya kagetnya itu kok bisa melihat kuntilanak itu. Nah itu yang bikin saya malam spesial di malam Islam kayak gitu kok merasa kayak aneh gitu. Kemudian saya mau cerita kejadian malam tadi, malam itu Adha tadi. Keesokan hari semuanya berjalan normal, tidak apa-apa, tidak ada yang terjadi. Tibalah pada saat malam hari saya terkejut. Itu pemilik rumah yang didatangi siswa meninggal. Tapi keadaannya itu ada riwayat penyakit. Nah itu kan tahun 2020. Suasananya masih COVID kan, nah masih ada apa itu kalau malam itu ada pos ronda jaga malam. Habis isya itu kan selepas siangnya hari raya, malamnya itu habis isya di Siswanto itu ya jadwalnya jaga ronda, ya dia jaga ronda di pos kantin sama teman-temannya. Itu nggak terjadi apa-apa. Itu mulai jadwalnya itu pukul 9 sampai 11. Nah, saya nggak tahu kenapa kok dia itu pukul 10 karena temannya yang jaga itu pukul 10 pas di pos ronda itu merasakan pusing, terus kayak masuk angin lah, Masuk saya nggak tahu juga itu angin itu udah yang nggak kuat kan. Sekitaran kalau saya sih sekitaran umur 68 ya. Selepas kejadian perdagangan itu Pak Siswanto kemudian diantar keluarganya, enggak maksudnya pas kejadian sakit di pos ronda itu dibawa pulang oleh teman-temannya. Nah, selepas dibawa pulang itu awalnya cuma dikasih minyak telur atau minyak kayu putih. Itu cuma itu laginya paling keluarga juga nggak aman, masih gelisah juga, terus dibawa ke klinik namanya
klinik pusat saya itu klinik di Kona ke sana pukul 10 dibawa ke sana Sebelum malam. ya sebelum malam pas dibawa ke sana ya semuanya masih berjalan normal ya lanjutin roda gitu yang lain selama 1 jam kemudian sekitar 11 sampai 15 menit ya saya masuk itu ya dikabari dari klinik pusat itu ya sebetapa kabarnya sih Pak Siswanto telah tiada. Pak Siswanto itu ya dermawan sih, orangnya dermawan, suka memberi makanan bagi tetangga. Baik orang. Ya dia itu pekerjaan masih bos mari kan, tanpa bos mari, ya benar-benar. Ya bukannya saya sujon, bukan saya mikir yang bukan. Tapi tetangga banyak yang bilang sih kalau meninggalnya Pak Siswanto ini tidak digunakan sama bosnya. Oh, jadi Pak D ini punya bos lagi. Ya, bos. Jadi kayak dia masih kayak bos. Ya, jadi tetangga yang bilang itu bosnya juga punya ya memang kaya, tapi juga punya kayak simpan apa ya ilmu kayak gitu. Jadi bisa dikatakan kalau bosnya itu hidup sebulan. Ya, banyak juga kok nggak cuma Pak Siswanto itu korbannya. Di bawah anak buahnya Pak Siswanto itu pun ada juga ya. Meninggalnya itu juga nggak wajar. Pas lagi apa itu hari dia pagi merek Ngambil peti. merek orang Jawa bilangnya merek. Iya. Dia itu ya korbannya itu siang harinya terik. Itu ya badannya sama kayak Pak Siswanto itu, badannya pusing kayak nggak kuat masuk angin terus nggak meninggal di sana. Tapi itu masih muda juga. Itu udah kalau pekerjaan keras itu biasanya masih kuat. Terus gimana tanggapan keluarga Kakak terkait itu meninggalnya Pak D kok disambut-sambutkan dengan bosnya yang punya dalam tanda kutip itu kesedihan? Yakin Pak Siswanto itu ya punya ya gini ya punya mobil, bisa merenovasi rumah, bisa menjajakan tetangga itu loh, kan berbawa juga. Itu kan uangnya juga dari bosnya itu. Ya kemungkinan ya bosnya minta jatah lah, jatah bukan dalam arti jatah tumbal gitu. Ya itulah saya kira ya. Tapi pihak keluarga sih ya nggak menuduh, kan nggak ada bukti juga itu kan ya kejadian tak terduga, tak kasat mata juga nggak ada yang tahu. Jadi dia ya cuma mengikhlaskan. Pun kalau setelah meninggal itu ya malamnya jadi apa itu tahlilan ya acara tahlilan ya sina. Terus ya mengirim kembang ke kuburan malam juga. Tapi pas Pak D meninggal itu bosnya datang ke rumah nggak Pak? Oh, bosnya datang. Bos kapal itu datang. Dia membawa pas layarnya itu dia pas aja itu dia membawa apa itu kayak ya Sembako sama uang. Keadaannya keadaannya itu juga biasa saja, nggak ada yang inisialnya raut wajahnya siapa itu bosnya itu nggak menampakkan senang ataupun gelisah, cuma biasa rakyat normal. Jadi
Ya, disangka. Tapi itu yang satu orang yang meninggal itu juga orang satu satu maksudnya rumahnya satu kampung sama Pak. Kalau itu tidak ketahui, saya juga nggak. Tapi banyak orang yang nggak. Ada juga korban di Siswanto. Gimana pendapatnya Pak? Apakah ada pertanyaan untuk Pak Diki? Tidak ada. Mengagetkan juga sih kayak peristiwa kayak itu sih buat aku seumur hidup baru kali itu saya melihat hal yang bukannya tidak wajar saja setan muncul pun atas izin Allah juga kan. Bagi saya sih orang awam mengagetkan. Benar pertanyaan. Kan tadi kan balik. Tadi Oh ya, tadi kan kakak bilang sempat dibawa ke rumah sakit. iya. Nah, pas waktu meninggalnya itu, apakah dokter bilang ini meninggal karena apa gitu atau? Nah, itu dokter pun juga heran, ya bukan heran sih. Tidak bisa mendiagnosis. Dia tidak bisa diagnosis keadaan fisik waktu itu juga. Kalau sakitnya kan sakit dalam, jadi kalau dari luar kan dia memang kalau kulitnya dingin ya ini kepalanya panas. Nah, yang mengagetkan itu setelah diberi kayak apa ya, kayak penanganan itu kok langsung meninggal. Yang mengagetkan bagi dokter, bagi pihak klinik itu ya. Jadi ini bukan kesalahan klinik, tapi yang takdirnya benar habis sih. Itu tadi cerita horor dari Kak Diki. Selanjutnya kita akan beralih ke Kak Nia. Saya dengar Kak Nia ini dulu sebelum kuliah pernah tinggal di pondok pesantren ya Kak? Iya, pondoknya di. Jadi pernah tinggal Ya pokoknya di Jawa Tengah? ya di Jawa Tengah gitu, nggak terlalu jauh dari sini, cuma 1 jam doang. Dulu tinggal di pondok pesantren berapa tahun Kak? 6 tahun. Berarti mulai Dari SMP sampai sini. SMP. Oke, jadi kan saya ini pernah dengar jika di pesantren itu banyak dihuni jin atau makhluk tak kasat mata. Menurut Kak Nia itu bagaimana? Apakah benar? Kan pikiran kakak kan kayak gitu, kan setiap pondok pasti kayak suci gitu loh. Iya. Nah kalau pondok saya tuh sebenarnya udah dipagar, pagarnya itu kayak udah diruqyah sama dulu pendiri almarhum ustaz saya. Tapi itu ya masih. Berarti benar ya Kak kalau pesantren itu banyak Ya jinnya. sih. Nah, pernah nggak sih Kak Nia ini merasa atau merasakan atau mengalami hal-hal mistis selama di pesantren? Awalnya itu aku nggak percaya, Iya. soalnya kan pondok kan apa ya, kita kan selama di pondok kan ngaji, menimba ilmu kayak gitu. Nah, sampai suatu ketika tuh saya pergi ke kantor, ya aku nggak nyebutin tempatnya lah ya. Sampai sana tuh tengah malam, karena tengah malam tuh ibuku pengennya pulang karena kayak mulai nggak nyaman gitu sama tempatnya, tapi bapakku tuh mencegah buat untuk nginep dulu aja di suatu hotel. Sampai sana tuh hotelnya tuh kayak sederhana gitu, masih ada ukiran kayu gitu. Awalnya tuh baik-baik aja sampai pas waktu dulu kan aku masih pakai kacamata minus, aku nggak lihat
ada penjelasan juga. Cuman aku nggak lihat. Ini maksudnya pondoknya ada di Jawa Timur gitu? Enggak. Kan sebenarnya kan aku kejati. Yang ada di pesantren nggak? Nah semenjak saat itu baru pas aku di pondok tuh banyak banget gitu. Oh, berarti awal mula kakak ini pernah lihat hantu ya Dari yang saya menginap di Jawa Timur. ya itu Baru baru beberapa dan kayak ini di tapi kalau Kak Nia ini pernah kesurupan nggak sih? hampir Hampir. tapi cuma mau nggak bisa kendaliin diri. Ada ciri-cirinya nggak Kak? Kalau misal kita mau dirasuki setan atau mau kesurupan kayak gitu, apa mual, apa pusing, atau badan merasa nggak enak gitu? Biasanya kayak gitu tuh ini kayak diperhatiin itu pas udah ada sosoknya itu kayak nyambut kita nggak sadar alam sekitar kita tuh diambil alih sama setannya itu. Terus kita nggak ingat apa yang kita lakukan, kayak mungkin banting melempar barang gitu ke musuh gitu. Padahal kan kalau di pesantren kan kalau kita lihat kan anak-anak pesantren kok saya ngaji ya Kak. Iya. Tapi kok banyak banget kasus kesurupan di pesantren. Atau itu tempatnya yang di pesantren itu dulunya bekas kuburan atau Enggak, itu sawah. mana Sawah. Iya. Kan gitu, yang mungkin ada lampu, mungkin ada yang nggak aturan, mungkin ada yang bener-bener ada dikirimin kayak gitu. Selain itu juga kita melakukan apa anak surat pikir pagi sore ya gitu, tapi ya tapi itu keadaan pondok pesantrennya ramai siswanya. ya ramai. Itu tempatnya berarti masih di tengah kota ya Kak? Iya masih di Tempat hutan bicara Iya. malah borong. Tapi itu udah jadi bahan cerita umum nggak sih kalau di pesantren itu tuh banyak hal-hal mistisnya? ada Udah jadi urban legend-nya ada. urban legend. Kayak salah satunya kalau aku ingat Iya. jadi di tengah malam kan kita nggak boleh bawa mainan gitu loh, nggak boleh mainan apapun itu. Tapi di tengah malam itu ada yang main kelereng ini. Iya. Main kelereng di lantai. Iya. Tadi Itu yang ingat ya? siswa. Oh, enggak. Maksudnya yang main kelereng? Iya, hantunya itu. Wow. Jadi itu kita nggak main kelerengnya itu tuh tiba-tiba ada suara kayak gitu. Tapi kelerengnya ada. Nggak ada. Ada lagi nggak Kak? Bisa cerita yang lebih yang membuat Kak Nia ini nggak bisa melupakan kejadian horor itu atau kejadian mistis itu, entah itu yang terjadi pada kakak atau kakak. Ini terjadi di pondok. Iya. Cukup heboh di kelas 8 itu, 8 SMP. Pas waktu itu ada salah satu kakak kelas SMA luar kuning, panda lucu kecil. Dibawalah itu bonekanya itu ke SMP, wilayah SMP. Nah, di bawah SMP itu kayak disamperin gitu loh. Kayak orang-orang pada suka tau, terus pada nengok kayak gitu. Terus juga dimasukin kamar gitu. Nah, suatu ketika ada tuh heboh kayak pandanya itu bisa gerak. Pandanya itu kadang itu juga suka intip, terus itu kayak ngambil uang kayak gitu. Nah,
terus habis itu dilempar ke musola. Pada takut lah ya. Yang melempar ke musola itu siapa? Ini santri, Salah satu santri. Iya. Cowok aja. Gak, cewek dilempar, terus kayak udah takut lah ya. Ditaruh di mimbar. Itu nggak tahu kenapa kayak jatuh, bener jatuh sendiri. Berarti tiba-tiba Iya, langsung jatuh sendiri gitu bonekanya. Nah, saudaranya tuh tahu, langsung dikembaliin lagi. Pokoknya syaratnya itu mau dikembaliin atau mau dibakar. Dalam arti dikembaliin ke Pemiliknya. Tapi Bawa pulang atau nggak dibakar. Atau nggak gini, biasanya kalau ada boneka itu di apa ya, harusnya tuh dikasih peniti di leher bonekanya itu. lah, kenapa dikasih peniti Kak? Itu soalnya biar nggak masuk. Atau sih rumornya sih gitu. Rumornya itu yang ngasih tahu dari pihak pondok pesantren. iya kayak Apa mungkin kalau dikasih peniti di bagian bawah sini itu kelemahannya ya? katanya biar nggak masuk ini, biar nggak dimasukin. Oh, maksudnya masuk dari Iya kayak gitu. Sedih banget sih. Sedih banget ini. Tapi yang punya boneka itu setelah kejadian itu gimana Kak orangnya? Apakah dia trauma atau Pulang proses. oh, berarti adik kelas atau kakak kelas itu? Kakak kelasnya itu dia tetap lanjutin di ya di situ tetap lanjutin sampai lulus. ya sampai lulus. Berarti Cuma kejadian bawa bonekanya. berarti semenjak itu udah nggak ada lagi yang berani bawa boneka. Bukan ya kan? Peraturan baru berarti. Iya. Gak ada, cuma di pondok pesantren. Unik sih sebenarnya, unik tapi Terus juga ada temanku yang 2 orang itu mereka ketempelan yang salah satunya itu harus nikah. maksudnya Diharuskan Posisinya mau nikah. nggak diharuskan untuk menikah Oh, sama orang tuanya. sama Pondok lama. pemimpin pondok. Saking sukanya itu kayak gitu. Oh, maksudnya pemimpin ya, yang punya pondok itu suka sama. Enggak, bukan si Hanunya itu. Gak apa-apa. Si Hanunya itu sampai sukanya itu sama ya itu nggak bisa dipisahkan dan mengharuskan untuk si ceweknya itu nikah biar nggak diganggu. oh jadi gini. Wah, Oh, berarti ini perempuan. Iya, perempuan. Jadi ada perempuan yang dirasuki setan. Bukan dirasuki, Ditempelin. ditempelin, Tapi kalau dia dalam mau arti ditempel itu maksudnya ketempelan. tempelan. Iya. Tapi jiwanya itu Masih. jiwa kendali atau masih sadar? Masih sadar. Oh, masih sadar. Tapi kadang ya kerasukan. Atau saya kira itu maksudnya ketempelan, maksudnya hantunya itu dekat dari mbak itu tadi. Enggak sih. Dia dari penglihatan orang lain dikiranya ada temennya ternyata. Bahasanya sih emang gede banget. Terus satu lagi itu lebih parah sampai si Hana itu ngerasuki, tapi dia masih udah ngerasuki tapi dia masih baca, terus membuat si ceweknya ini beda sifat. Kan awalnya kan dia satunya kan ini ceweknya itu ceria, iya. Terus pas waktu dirasuki itu dia pendiam, terus terigalah itu ibunya, dia ya benar ada yang dan resiko dari meruqyahnya itu hafalannya bakal hilang.
harus diulang lagi. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Sarang Horor. Semoga cerita-cerita yang telah kita bahas dapat memberikan sensasi seru dan mungkin sedikit merinding. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode selanjutnya dengan topik horor yang tidak kalah menarik. Saya Ayin, sampai jumpa lagi di Sarang Horor, tempat di mana kegelapan dan misteri selalu menyambut Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.